Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan meneruskan kembali pembahasan mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Dan video kali ini merupakan bagian yang ketiga dari video-video sebelumnya yang membahas hal yang sama, yaitu fungsi kuadrat dan grafiknya. Kita ingatkan kembali bahwa pada video pertama dan kedua kita sudah mempelajari tentang khususnya kepada grafik, yakni bagaimana menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Kemudian di video yang kedua juga sudah disampaikan bagaimana karakteristik dari fungsi kuadrat dikaitkan dengan rumus fungsi. Jika kalian lupa, silakan kalian buka kembali video-video itu, karena video tersebut tentunya ada kaitan dengan video-video yang akan disajikan kemudian, khususnya pada bagian 3 ini, yakni tentang menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan versi yang lain. Anak-anakku sekalian, sebelum menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan versi yang lain yang tadi Bapak sampaikan itu, ada beberapa item materi yang kita harus tahu. Di antaranya nanti akan dikenalkan mengenai sumbu simetri pada fungsi kuadrat. Kemudian nanti ada juga istilah nilai optimum, kemudian juga ada istilah nilai maksimum, dan nanti akan juga dikenalkan mengenai koordinat titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Baik, untuk selengkapnya ikuti saja video pembelajaran fungsi kuadrat bagian ketiga. Anak-anak sekalian, diawali dengan materi pertama dari part 3 ini atau bagian 3 ini, yaitu sumbu simetri pada fungsi kuadrat dan juga nilai optimumnya. Istilah sumbu simetri sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Di kelas 7, 8 atau mungkin di sekolah dasar kita pada saat mempelajari geometri sudah dikenalkan dengan istilah sumbu simetri. Yang kita tahu kurang lebih sumbu simetri ini deskripsinya seperti ini, yaitu merupakan garis yang membagi bangun menjadi dua bagian yang kongruen, yang jika dilipat terhadap garis itu maka dua bangun tersebut akan saling menutupi. Nah, ini improvisasinya atau ilustrasinya. Kita punya belah ketupat, maka ruas garis AC ini merupakan sumbu simetri, karena bila bangun ini dilipat terhadap garis AC, maka akan terbagi dua menjadi dua bagian yang saling kongruen, itu segitiga-segitiga yang sama persis. Dan kalau kita lipat terhadap garis ini, maka akan menjadi satu buah segitiga alias saling menutupi. Nah, demikian pula dengan garis BD. Ini juga sama, menjadi sumbu simetri pada bangun tersebut. Karena sebagaimana AC, ini akan menjadikan bangun belah ketupat terbagi dua sama besar, ya, dan kongruen atau kongruen maksudnya. Kemudian bila dilipat akan menjadi satu buah bangun yang istilah lainnya adalah saling menutupi, gitu ya. Nah, inilah pula yang terjadi pada fungsi kuadrat atau dalam bentuk grafiknya itu grafik parabola. Maka parabola akan menjadi dua bagian, ya, yang kalau dilipat akan saling menutupi. Inilah ilustrasinya. Ini grafik fungsi kuadrat, ya. Kemudian yang putus-putus ini adalah sumbu simetri. Maka seandainya dilipat terhadap sumbu simetri ini, parabola akan saling menutupi, gitu ya. Jadi kalau kita pilih sebuah titik di sini, ya kita namai saja X1 misalnya.
kita lipat, maka X1 akan menutupi X2. Gitu. Anakku sekalian, sedangkan nilai optimum ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap X pada sumbu, setiap nilai X atau setiap nilai pada sumbu X, maksud Bapak, akan mempunyai bayangan di sumbu Y. Nah, bayangan-bayangan itu akan bergerak dari satu nilai ke nilai-nilai yang lainnya sesuai dengan prapetanya, maka akan dihasilkanlah rentang nilai, sehingga kita akan bisa ketahui maksimum atau minimumnya dari nilai tersebut. Nah, inilah ya ilustrasinya. Ini grafik fungsi parabola yang sebenarnya ini merepresentasikan sebuah titik bayangan dengan prapetanya. Di sini prapeta umpamanya, kemudian di sini kita akan menghasilkan bayangan, terjadilah sebuah titik, dan kumpulan titik-titik ini adalah hasil perkawinan atau hasil dari pasangan terurut skala pada sumbu X dan skala pada sumbu Y. Bila kita lihat, maka ini akan bergerak sebuah nilai dari nilai yang paling besar, kemudian terus turun, ya, karena pada sumbu Y ini terdapat bayangannya, terus turun, dan pada titik A, FA, itu di titik ini akan terjadi pembalikan. Yang tadinya besar, kemudian mengecil, dan setelah mengecil mulai beranjak naik lagi, membesar, seterusnya membesar, dan tidak pernah mengecil. Maka koordinat yang terjadi di kondisi ini, yaitu A, FA, titiknya ini disebut sebagai titik balik, karena disitulah terjadinya pembalikan dari maksimum terus ke satu nilai yang paling minimum, dan setelah itu ke maksimum lagi, dan tidak pernah terjadi minimum lagi setelah ini. Nah, mudah-mudahan ini satu hikmah dari corona juga ya. Dari kemarin kita lihat grafiknya naik terus, mudah-mudahan satu saat bisa turun sampai kepada suatu titik, dan nantinya akan membaik lagi kepada kondisi yang lebih baik, dan seterusnya tidak pernah terjadi lagi musibah semacam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak sekalian, catatan untuk grafik parabola yang bentuknya seperti ini, artinya yang terbuka ke atas, dia nilai optimumnya adalah pada posisi minimum. Jadi kalau kita tarik kepada istilah apa itu nilai optimum, jadi sebenarnya nilai optimum ini adalah satu nilai yang bisa maksimum juga bisa minimum. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ada parabola yang kita kenal juga, parabola yang terbalik atau menghadap ke bawah. Ini kasusnya berbeda dengan parabola yang pertama. Untuk parabola yang terbuka ke bawah, itu dimulai dari nilai yang paling minimum. Terus dia beranjak naik kepada nilai yang paling tinggi, nilai maksimum, dan setelah itu dia turun lagi di titik balik ini. Dia turun lagi dan tidak pernah mengalami lagi nilai yang paling besar. Maka nilai optimum untuk kondisi parabola yang terbuka ke bawah ini adalah nilai yang maksimum. Jadi tidak lagi ada nilai yang lebih tinggi daripada di titik balik ini. Jadi ya, kalau sekali lagi Bapak ulangi, ketika parabolanya atau grafik fungsi kuadratnya adalah merupakan parabola yang terbuka ke atas, maka nilai optimumnya itu disebut sebagai nilai maksimum. Sedangkan untuk grafik fungsi kuadrat yang grafik parabolanya terbuka ke bawah, maka nilai optimumnya itu disebut sebagai nilai maksimum. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu
ilmu bagi kita ya, untuk kita bisa bedakan kapan terjadi nilai maksimum dan kapan terjadi nilai minimum. Nah, timbul pertanyaan, kan ini kebetulan subuh simetrinya adalah X sama dengan A. Ini juga X sama dengan B. Nah, kalau kita mempunyai fungsi kuadrat, misalnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, persamaan sumbu simetrinya itu berapa atau bagaimana? Kemudian nilai maksimum dan nilai minimumnya bagaimana menentukannya? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, setelah melalui proses pembuktian yang panjang, dan pada pertemuan ini tidak akan disampaikan bagaimana pembuktiannya karena nantinya durasi dari video ini akan terlalu panjang. Namun Bapak akan menyajikan intinya saja. Jika kalian penasaran dengan rumus-rumus yang Bapak berikan ini, silakan kalian searching ya di internet. Itu pasti ada dengan kata kunci pembuktian rumus persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Silakan saja, nanti akan banyak informasi di situ. Nah, rangkumannya atau ikhtisar dari pembuktian tersebut menghasilkan persamaan sumbu simetri untuk fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sebagai berikut, yaitu x sama dengan min b per 2a. Kemudian nilai optimumnya yaitu ini satu nilai katakanlah fa gitu ya, atau fb atau fc dan sebagainya, yaitu min b kuadrat min 4ac per min 4a. Gitu. Nah, nanti akan menghasilkan koordinat titik balik yang juga disebut koordinat titik optimum, ya pasangan dari nilai pada persamaan sumbu simetri x sama dengan berapa dengan nilai optimumnya. Ya, kalau kita flashback kepada gambar yang tadi, nah, jadi pasangan a, fa itu adalah nilai titik optimum. Nah, ini semoga bisa kita hafalkan rumusan ini karena ini sangat urgent tatkala kita berhadapan dengan soal, terutama yang mana soal itu menanyakan 3 item pertanyaan ini ya. Sehingga untuk soal yang nanti disajikan kita harus tahu awal-awalnya itu adalah berapa nilai A, yaitu koefisien x kuadrat, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Yang kedua langkahnya, kalian harus hafal dengan rumus-rumus ini, yaitu rumus persamaan sumbu simetri, persamaan nilai optimum. Sudah saja ini, nanti efeknya kalian akan bisa menentukan koordinat titik optimum dengan mengambil angka-angka yang sudah dihitung. Langsung saja kepada persoalan, yaitu soal-soal yang memang ada kaitannya dengan rumus yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik ini. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, tadi yang Bapak sampaikan, kalian harus tahu berapa nilai A-nya. Nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Ini dia ya, A-nya sama dengan 1. Betul. B-nya negatif 4 dan C-nya 1/2. Kalau sudah bisa menentukan nilai A, B, dan C dengan benar, ini kita sudah dapat poin ya, dari langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, langkah berikutnya tinggal langsung kita jawab saja. Persamaan sumbu simetri, rumusnya min B per 2A, dan A-nya tadi sudah kita tentukan 1, berarti B-nya juga sudah kita tentukan min 4, berarti min dari min 4 per 2 kali 1. Nah, hasilnya min bagi min plus, kemudian di bawah ini 2 kali 1, 2, 4/2, hasilnya 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2. Sebuah garis yang ditarik secara vertikal dari skala sumbu X angka 2. Gitu. Kita tarik seperti itu. Itu adalah sumbu simetri. Yang ini nanti akan menjadi
absis atau bilangan pertama pada pasangan terurut untuk titik optimum ya. Dan nanti kita lihat lagi untuk nilai optimumnya dan titik optimumnya. Nilai optimum dirumuskan. Nah, ini ada istilah yang lain untuk B kuadrat min 4AC, yaitu diskriminan, sehingga dilambangkan dengan huruf D. Pada bagian yang terakhir nanti akan kita lihat apa fungsi dari diskriminan ini. Jadi D itu besarnya B kuadrat min 4AC. Nah, tadi sudah dirumuskan bahwa rumus untuk Y optimum itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Maka hasilnya min dari B-nya min 4 kuadrat min 4 kali AC ya, per 4 kali A-nya 1 ya. Mari kita hitung ini langsung. Sebenarnya melalui proses ini ada proses yang terlewat. Mari kita hitung untuk membuktikan bahwa hasilnya ini benar. Min 4 dikuadratkan 16 ya. 16 dikurangi 4 kali 1 kali 1. 4 per 2. 4 per 2 hasilnya 2. Berarti 16 dikurangi 2. Hasilnya 14. Baik, untuk membilang hasilnya 14 yang penyebutnya 4 kali 1 4. Dibagi 2, 14 bagi 2 hasilnya 7. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ada tanda min, kita bubuhkan kembali. Jadi hasilnya min 7 per 2. Nah, ini adalah nilai optimumnya. Berarti kita tanya lagi, apakah ini nilai maksimum atau nilai minimum? Jawabannya adalah nilai minimum. Kenapa dikatakan nilai minimum? Apa dilihat dari negatifnya? Bukan. Bukan. Lalu dilihat dari apanya? Kita prediksikan bahwa fungsi ini adalah fungsi parabola yang terbuka ke atas. Kenapa bisa kita tentukan terbuka ke atas? Karena nilai A-nya positif. Ketika parabola terbuka ke atas, berarti nilai optimumnya adalah nilai yang minimum. Sehingga, ya kalau ditanya lebih detail lagi, ini nilainya maksimum atau minimum? Kita jawab nilai optimumnya itu adalah nilai minimum. Ya, mohon jadi catatan bagi kita. Nah, untuk menentukan titik koordinat titik balik atau titik optimumnya, kita tinggal ambil bilangan yang sudah kita hitung. 2, min 7 per 2. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari video ini. Selanjutnya kita akan ke topik yang lain, yaitu menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X maupun sumbu Y. Walaupun sebenarnya ada fungsi kuadrat tertentu yang sama sekali tidak memotong sumbu X. Tapi pada umumnya senantiasa memotong sumbu Y. Jadi kalau untuk memotong sumbu X ada beberapa fungsi kuadrat yang tidak sama sekali memotong sumbu X. Nah, tetapi juga banyak fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Ini langsung ke jawabannya ditampilkan. Coba lihat di sini soalnya. Tentukan titik potong grafik ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebagaimana kita ketahui, apabila suatu grafik memotong sumbu X, maka akan terjadi nilai Y-nya itu sama dengan 0. Baik itu grafik fungsi kuadrat, bahkan fungsi linear sekalipun, jika memotong sumbu X, pasti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi ini satu keniscayaan. Nah, karena itu, fungsi fx ini langsung dinolkan saja. Karena memang ini kan nilai Y. Nilai fx itu sama dengan Y. Ya. Maka ini dinolkan saja, sehingga kita dapatkan x kuadrat plus 2x min 35 sama dengan 0. Ini sama dengan fx. Jadi fx-nya itu sama dengan 0, sebagaimana dengan syaratnya ini. Nah, sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan 5, x sama dengan min 7. Dari mana Pak ini? Ini dari persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, kita akan dapatkan x plus 7, x min 5 sama dengan 0. X plus 7 sama dengan 0, dapat x sama dengan min 7. Dan x sama dengan 5. Gitu. Ini dihitung di belakang ya. Di potretan ya. Untuk mendapatkan nilai x-nya. Nah, ini akan menjadi absis.
atau pasangan pertama dari pasangan terurut suatu titik. Nah, kita dapatkan nilai Y-nya. Gimana mendapatkan nilai Y? Ya ini dari persyaratan kan Y-nya 0. Berarti titiknya 5,0. Yang kedua titiknya negatif 7,0. Jadi ada dua titik yang dipotong oleh grafik fungsi ini. Ya. Kemudian bagaimana untuk perpotongan grafik dengan sumbu Y? Akan terjadi jika nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kalau grafik memotong sumbu Y, pasti nilai X-nya itu akan 0. Nah, kalau nilai X-nya 0, kan tadi rumusnya seperti ini. Berarti X-nya dinolkan saja. 0 kuadrat 2 kali 0. Seperti ini. 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Min 35. Hasilnya kan min 35. Sehingga kita dapatkan titik perpotongan sumbu Y, yaitu X-nya 0 dan nilai Y-nya negatif 35 dari hasil hitungan. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi perpotongan dengan sumbu X ini koordinatnya, dan perpotongan dengan sumbu Y ini koordinatnya 0,-35. Oke, 2 atau 3 teori yang tadi sudah kita pelajari ini akan kita gunakan untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat versi yang baru. Selama ini kita mensketsa grafik itu dengan menggunakan tabel ya. Masih ingat ya di video pembelajaran yang pertama. Kita siapkan tabel X dan Y, kemudian domainnya berapa. Itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk nilai-nilai yang sederhana. Tapi kalau nilainya sudah terlalu rumit, ya, melibatkan angka yang besar, domain yang luas, nah ini kurang efektif ya, cara yang ada di video pembelajaran 1. Analisa yang lebih tajam ya, terjadi dengan mensketsa grafik fungsi kuadrat melalui langkah-langkah seperti ini. Yang pertama adalah kita estimasi, kita tentukan bentuk parabola itu, apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Dari mana ini kita dapatkan? Dengan melihat nilai A-nya. A-nya positif atau negatif. Kemudian yang kedua, menentukan perpotongan grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Tadi pada video pembelajaran ini, pada materi yang tadi terakhir Bapak sampaikan. Ini. Kemudian yang ketiga, ya ini juga tadi barusan ya, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Oke. Jadi dua langkah ini tadi sudah kita pelajari. Dan menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik. Juga sudah kita pelajari pada video ini. Dan terakhir dengan berdasarkan informasi dari langkah 1, 2, 3, 4 langsung sketsa grafik. Jadi tidak ada yang asing sekarang bagi kita ya, yaitu menentukan bentuk parabola, kemudian perpotongannya dengan sumbu X dan sumbu Y, lalu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Oke, kita terapkan langkah ini untuk menyelesaikan soal berikut ini. Gambar sketsa grafik fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita akan coba gambar sketsa grafik ini ya. Oke, ini jawabannya. Pertama kita analisis dan hasilnya grafik terbuka ke atas karena A positif. A-nya 1, positif. Berarti dia grafik yang terbuka ke atas. Otomatis kita punya kesimpulan bahwa nilai optimumnya adalah minimum, betul ya. Nilai optimumnya adalah minimum karena kalau terbuka ke atas berarti ini yang paling kecil nilai optimumnya. Lalu kita tentukan perpotongan dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Langkahnya seperti yang tadi Bapak tunjukkan, kalian potret di potretan gitu ya. Didapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Dari X sama dengan min 2 dihasilkan titik potong min 2,0 karena Y-nya 0. Dari X sama dengan 4, titik potongnya 4,0. Jadi ada dua titik potong dengan sumbu X. Lalu titik potong dengan sumbu Y. Disyaratkan X-nya harus 0. Maka jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 8. Seperti ini. Hasilnya adalah negatif 8. Didapat titik potong dengan sumbu Y akhirnya 0. 0-nya dari sini 0, negatif 8. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita tentukan titik optimumnya. Kita lihat X sama dengan min B per 2A. A-nya berapa? 1.
B-nya negatif 2. C-nya negatif 8. Kita hitung. B-nya negatif 2, A-nya 1. Jadi min, ya. Apa hasilnya 1? Kita cek. Yang atas negatif 2, yang bawah juga 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2, 1. Min 1. Min kali min plus. Jadi hasilnya positif 1. Kemudian yang Y. B kuadrat negatif 2 kuadrat. Min 4AC. C-nya negatif 8. Oke, negatif 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian ini menjadi plus. Min kali min plus. Ya. Plus 32. 4 kali 1 kali 8. Hasilnya 32. Di depannya ada min. 4 kali 1 min 4. Ya. Nah, oke, 4 tambah 32, 36. 36 per 4 min 9. Sehingga titik optimumnya 1,-9. Jadi kita punya beberapa hasil analisa. Yang pertama, grafik harus kita pegang terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, kita punya koordinat ini. Yang ketiga ini, perpotongan dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah titik optimum atau titik balik. Modal inilah untuk mensketsa grafik sebagaimana yang diminta dalam soal. Oke, kita siapkan sistem koordinatnya, dan ini tadi modal kita menghitung. Bapak tampilkan kembali. Yang pertama, kita tentukan perpotongan dengan sumbu X. Jadi nanti kalau berpotongan dengan sumbu X, ini kan sumbu X ya. Berarti titiknya terletak di sini. Siapkan yang pertama negatif 2,0. Nah ini, negatif 2,0 di sebelah kiri titik origin atau titik asal ya. Kemudian 4,0. Ini sebagai titik yang kedua dari perpotongan grafik dengan sumbu X. Jadi berpotongannya dengan sumbu X di sini, si grafik itu nantinya. Nah, kemudian yang kedua, berpotongan dengan sumbu Y di 0,-8. 0,-8. Ya, di sini titiknya. Kemudian yang berikutnya adalah titik optimum 1,-9. 1 di sini kurang lebih, -9. Ya, di sini. Nah, dengan bermodalkan titik-titik ini, kita akan membuat kurva grafik parabola yang terbuka ke atas. Itu yang harus ada di dalam benak kita sesuai dengan analisa nomor 1. Maka grafiknya seperti apa? Ya, cirinya seperti yang digambarkan dalam langkah-langkah ini. Pertama, si grafik itu akan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik, 1, 2. Kemudian grafik juga memotong sumbu Y di 1 titik ya, karena ini memang hasil analisanya 1 titik. Kemudian dia punya titik optimum di mana dia akan berbalik arah di 1,-9. Udah, gambarnya seperti ini ya. Semoga bisa kita pahami. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan via WA ke nomor WA Bapak ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video pembelajaran ini. Semoga kita semua diberi kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.